Shalom saudara sekalian yang terkasih dalam kasih Yesus Kristus. Bersama dengan saya, Venetson Pairikas, STA MPDK. Kali ini saya ingin mengajak kita semua untuk merenungkan satu tema, yaitu balas dendam tidak ada gunanya. Sekali lagi, balas dendam tidak ada gunanya. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk cinta kasih-Mu. Ajarlah kami untuk memahami kebenaran-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu siap mendengarnya. Ya Roh Kudus, bimbinglah kami untuk memahami apa kehendak-Mu bagi kehidupan kami. Haleluya Yesus. Amin. Untuk membahas tema kita, balas dendam tidak ada gunanya, saya akan membaca satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Kejadian pasal 50. Kejadian pasal 50 ayat 15 sampai 21. Kejadian pasal 50 ayat 15 sampai 21. Yang berbunyi demikian. Yusuf menghiburkan hati saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan itu kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya, serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup satu bangsa yang besar. Jadi, janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca, merenungkan, lalu melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Saudara-saudara sekalian yang terkasih dalam kasih Yesus Kristus, ini adalah bagian dari cerita Yusuf bersama saudara-saudaranya. Sebagai orang Kristen, orang percaya, kita pasti sangat tahu jelas cerita Yusuf. Bagaimana dia dijual oleh saudara-saudaranya sendiri, dan dia dianggap sudah mati oleh saudara-saudaranya. Nah, ketika Yusuf ini dijual,
oleh orang-orang Midian, kepada orang-orang Midian. Yusuf mengalami tekanan masa muda yang luar biasa. Setelah dia dijual sebagai budak, dia akhirnya bekerja untuk Potifar, dan dalam kejujurannya bekerja, dia difitnah lagi, masuk penjara. Dan singkat cerita, di dalam penjaralah Yusuf pada akhirnya keluar untuk menjadi orang nomor 2 di Mesir, hanya dengan menafsirkan mimpi. Yusuf tidak kampanye untuk menjadi seorang pemimpin, tapi Tuhanlah yang menyertai dia. Nah, sesuai dengan tema kita, dendam tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya, tidak ada faedahnya. Ini yang dipahami oleh Yusuf. Kenapa Yusuf memahami bahwa balas dendam itu tidak ada gunanya, tidak ada faedahnya sama sekali. Dasar dari Yusuf tidak membalas dendam kepada saudara-saudaranya yang sudah melakukan kejahatan kepada dia. Yang pertama adalah bahwa Yusuf melihat semua proses kehidupannya, seluruh kehidupan itu bukan atas kehendak dirinya sendiri, tapi atas kehendak Allah. Itu dikatakan secara jelas bahwa meskipun saudara-saudaranya merancang hal yang jahat kepada dia, mereka reka atau merancangkan hal yang tidak baik kepada dia, tetapi Allah justru mengubah yang tidak baik itu, yang jahat itu, menjadi kebaikan bagi diri Yusuf. Itu Yusuf rasakan dengan luar biasa dalam perjalanan kehidupannya. Karena itulah Yusuf tidak memiliki dendam kepada saudara-saudaranya. Dia malah melihat itu sebagai cara Allah untuk memberikan kepada dia keselamatan, memberikan kepada dia berkat. Ini sikap yang luar biasa sekali. Kecenderungan manusia adalah ketika dia disakiti, maka dia akan balas menyakiti. Ketika dia dijelekan, maka dia akan membalas untuk menjelekan. Ketika dia dikecewakan, maka dia akan membalas untuk mengecewakan orang. Tetapi ternyata semua yang dilakukan untuk membalas dendam itu tidak ada gunanya. Kenapa? Karena ketika orang lain melakukan tindakan yang jahat kepada kita, menyakiti kita, mengecewakan kita, memfitnah kita, atau melakukan hal-hal yang jelek kepada kita, itu semua tidak akan menghancurkan kita. Justru ketika kita taat dan setia kepada Allah, kita bersandar kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengubah segala tindakan-tindakan yang jelek itu menjadi jalan keluar untuk kebaikan kita dan untuk kemuliaan namanya. Ya, jadi Yusuf memahami betul bahwa semua proses kehidupannya bukan karena dia, tapi karena Tuhan. Dia merasa tidak sanggup, tidak mampu. Tetapi Tuhan memampukan dia melewati semua itu. Karena itu dia tidak menggunakan kesempatan untuk membalas kepada saudara-saudaranya. Bagi dia, meskipun saudara-saudaranya menyakiti hati dia, saudara-saudaranya menjual dia sebagai budak, saudara-saudaranya bahkan berbohong kepada orang tuanya bahwa Yusuf sudah mati. Tetapi itu semua bukanlah rancangan Allah bagi dia. Itu semua rancangan saudara-saudaranya.
Dan Tuhan sudah merubah itu menjadi kebaikan bagi Yusuf. Yusuf tidak perlu kampanye untuk menjadi seorang pemimpin di Mesir. Yang seyogiannya orang mau menjadi pemimpin pastilah ada kampanye, pastilah dia punya uang, pastilah dia punya dukungan yang kuat. Ternyata Yusuf hanya punya satu dukungan, yaitu Allah. Karena itu ketika dia ada sebagai budak di antara para budak yang lain, dia menjadi kepercayaan dari Potifar. Kenapa? Dia sangat bertanggung jawab dengan apa yang dilakukan dan kerjakan sebagai seorang budak. Karena itu Potifar bilang seluruh kekayaan dari Potifar itu dikelola oleh Yusuf. Dia mendapat kepercayaan dari Potifar yang luar biasa. Tetapi ketika dia mengerjakan kepercayaan itu, dia masih digoda oleh istri Potifar. Karena godaan itu tidak berhasil, dia lalu dihianati. Dia difitnah untuk satu kesalahan yang dia tidak lakukan dan kerjakan. Itu perjalanan yang tidak enak. Tetapi Yusuf mengikuti alur proses itu. Jadi budak, dia menjadi budak yang terbaik sehingga mendapatkan kepercayaan. Meskipun pada akhirnya balasannya adalah dia harus difitnah. Karena integritas dia, karena tanggung jawab dia, karena dia benar-benar setia kepada Allah dan taat kepada Allah dan tidak mendengarkan godaan itu. Kelihatannya Yusuf kalah, sehingga dia harus dipenjara. Ketika saudara-saudaranya menjual dia, kelihatannya Yusuf kalah. Tapi saudara-saudara, itu hanya kelihatannya yang dilihat oleh manusia. Tapi Allah bisa memakai yang kelihatannya itu menjadi terlihat lebih baik bagi kehidupan Yusuf. Dan Yusuf merasakan itu. Yusuf menikmati penyertaan Allah. Yusuf merasakan tangan Allah yang kuat menyertai jalan hidupnya. Sehingga itu sangat mempengaruhi iman dia. Sangat mempengaruhi pengharapannya. Sangat mempengaruhi prinsip-prinsip kehidupan jasmani maupun rohaninya. Karena itu dia punya satu kesimpulan yang hakiki, yang prinsipil, bahwa saudara-saudaranya memang merancangkan hal yang tidak baik bagi dia. Merancang hal yang jahat kepada dia. Tetapi Allah telah mengubah yang tidak baik itu, yang jahat itu, menjadi kebaikan. Nah, karena itulah dia tidak punya alasan, ya, tidak punya alasan untuk mendendam, untuk membalas apa yang sudah saudara-saudaranya lakukan. Yusuf menyadari betul bahwa semua yang dia alami itu tidak membuat dia hancur, karena tangan Tuhan mengangkat dia untuk keluar dari kehancuran yang dirancang oleh saudara-saudaranya. Yang Yusuf pegang bukan perbuatan dari saudara-saudaranya, tapi yang Yusuf pegang adalah kehendak Allah, rencana Allah yang luar biasa Yusuf rasakan dalam kehidupannya. Karena itu Yusuf tidak punya alasan untuk mendendam. Itu yang pertama. Bahwa Yusuf menyadari betul bahwa segala yang dikerjakannya sesuai dengan kehendak Allah dan atas izin Allah.
Yang kedua, kenapa Yusuf tidak balas dendam kepada saudara-saudaranya? Kenapa bagi Yusuf balas dendam itu tidak ada manfaat? Tidak ada faedah, tidak ada guna. Di perkataan selanjutnya, Yusuf menyatakan bahwa dampak dari perbuatan saudara-saudaranya itu justru membuat Yusuf bisa menolong diri Yusuf sendiri, tetapi menolong satu bangsa yang namanya bangsa Israel. Menolong saudara-saudaranya. Ini kan kontradiktif. Ini berlawanan sekali dengan yang harus dipegang oleh seorang pendendam. Reka-reka, rancangan-rancangan, perbuatan orang-orang tertentu yang tidak baik kepada kita jangan dipahami sebagai alasan untuk kita membalas dia, tapi justru dipahami di dalam pemahaman konteks iman yang luar biasa bahwa semua itu untuk kebaikan kita dan untuk kebaikan orang yang melakukan hal-hal yang tidak baik itu. Saudara-saudara sekalian yang terkasih dalam kasih Yesus Kristus, dendam tidak ada gunanya. Yusuf sih bisa saja mendendam. Kenapa? Karena dia saat itu adalah seorang pemimpin. Dia punya kekuasaan untuk menghancurkan saudara-saudaranya balik. Dan saudara-saudaranya tidak berdaya di hadapannya. Dia bisa saja memenjarakan, bahkan membunuh saudara-saudaranya karena pernah melakukan hal yang menyakiti dia. Tapi Yusuf tidak lakukan itu. Yusuf malah menangis, memeluk saudara-saudaranya, dan memberitahukan kepada mereka bahwa kamu merancangkan hal-hal yang jahat kepada saya, tetapi Allah merubah yang jahat itu menjadi kebaikan bagi saya. Karena itu tidak ada alasan bagi saya untuk mendendam atau membalas apa yang kalian lakukan sesuai dengan kejahatan kalian. Yang kedua, Yusuf juga memahami benar bahwa apa yang dilakukan oleh saudara-saudaranya itu telah diubah oleh Allah untuk satu kebaikan bagi diri Yusuf sendiri, bagi saudara-saudaranya, bagi satu bangsa. Apa refleksi yang kita dapatkan dalam kehidupan kita? Saudara-saudaraku, mungkin ada orang yang menyakiti hati kita, mengecewakan kita, menganggap remeh kita, menyakiti kita, atau bisa menjelekkan kita di depan kita maupun di belakang kita. Ada orang yang sangat menjengkelkan. Ada orang yang lebih senang kita jatuh, lebih senang kita gagal, lebih senang kita susah. Mungkin kita bertemu dengan orang-orang seperti itu. Tapi firman Tuhan mengajarkan kepada kita, saudara-saudaraku, Anda tidak boleh dendam. Anda tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Engkau mungkin dapat kesempatan untuk membalas dia, karena apa yang dilakukan sangat menyakitkan, sangat mengecewakan. Engkau punya kesempatan untuk menghancurkan dia. Tapi sekali lagi firman Tuhan datang kepada kita, jangan membalas. Jangan gunakan kesempatan itu, karena kesempatan itu adalah pertolongan Tuhan bagimu. Jangan engkau mengotorinya dengan kebencian. Jangan engkau mengotorinya dengan dendam. Karena pembalasan adalah hak Tuhan, bukan hakmu.
Jadi dendam ada gunanya? Tidak sama sekali. Dendam justru akan menghancurkan kita, membawa kita ke dalam dosa. Justru dendam akan merusak citra diri kita sebagai manusia yang punya kasih dan sayang. Justru kalau dendam, maka kita akan menjadi sama seperti orang yang menyakiti kita. Karena itu janganlah dendam. Janganlah balas kejahatan dengan kejahatan. Pakailah cara dari Yusuf. Yusuf tidak menggunakan kesempatan untuk membalas. Tapi justru Yusuf membangun definisi pengertian baru dalam pemahaman imannya. Dia memeluk saudara-saudaranya dengan kasih. Dan dia bilang, kamu mereka-rekakan yang jahat sampai mengorbankan saya, menjual saya, menyakiti hati saya. Bahkan kamu menganggap saya sudah mati. Tetapi Tuhan mengubah itu semua menjadi kebaikan bagi saya. Bukan hanya untuk saya, bahkan untuk saudara-saudara. Bahkan untuk orang yang menyakiti kita. Tuhan mengubah cerita yang harusnya kita hancur, tetapi kita tidak jadi hancur. Justru kita menjadi kuat menanggung segala perkara. Dan kita bahkan menolong kembali, memberi jalan keluar kembali kepada orang-orang yang menyakiti kita, orang-orang yang membenci kita, orang-orang yang menganiaya kita. Dan di saat itulah kasih-Mu menjadi nyata. Saudara-saudaraku, dampak dari mendendam adalah salah. Kalau mata ganti mata, gigi ganti gigi, telinga ganti telinga, maka kita sedang menghancurkan satu tatanan hubungan cinta kasih yang Tuhan tanamkan dalam kehidupan kita. Biarlah orang lain menyakiti kita. Biarlah orang lain merancang hidup yang salah, yang jahat untuk kita. Tapi ingat bahwa apa yang dilakukan oleh orang-orang yang membenci kita, yang merancang yang tidak baik kepada kita, akan Tuhan ubah menjadi baik bagi kita. Bahkan orang tersebut suatu saat akan kembali datang tunduk dan memohon belas kasihan kita. Saudara-saudaraku, jangan biarkan dendam menghancurkan. Dendam akan membakar sesuatu yang baik dalam diri kita. Karakter kita akan rusak karena dendam. Pikiran kita akan hancur karena dendam. Semua yang jelek akan menimpa kita karena dendam. Pembalasan adalah hak Tuhan. Tapi yang harus kita lakukan adalah berdoa dan bertahan di dalam rencana Allah. Yusuf bertahan dalam rencana Allah. Ketika saudara-saudaranya menjual dia, mengoyakkan bajunya, mengambil jubahnya, dan menjual dia sebagai budak, Yusuf tidak dendam, tapi Yusuf bertahan di dalam penderitaan itu. Yusuf belajar menghargai proses yang Tuhan mau kehendaki bagi dia. Yusuf belajar bersyukur dan menerima perbudakan yang harus dialami. Dan Yusuf tetap menjadi nomor satu di dalam perbudakan itu. Sehingga dia menjadi orang yang dipercaya di dalam perbudakan itu. Dia ada dalam situasi yang tidak enak. Dia ada dalam situasi yang tidak nyaman. Dia ada dalam situasi yang tidak baik. Tetapi Tuhan mengubah itu menjadi kebaikan. Tuhan mengubah itu menjadi berkat. Tuhan mengubah itu semua menjadi luar biasa. Cerita manusia diganti dengan cerita rencana Allah.
pada saat Yusuf telah mencapai karir yang luar biasa, kehormatan yang luar biasa, Yusuf tidak gunakan itu untuk mendendam, untuk menyakiti. Saudara-saudaraku, janganlah menindas orang yang pernah menindas Anda. Janganlah pernah menyakiti orang yang pernah menyakiti Anda. Karena bukan engkau yang berhak untuk menyakiti dia. Apabila engkau menyakiti dia, maka engkau sama menyamakan dirimu dengan orang yang pernah menyakitimu. Kalau engkau mau berbeda, jangan menjadi pendendam. Tapi tetaplah bertahan dalam proses yang Tuhan berikan. Kelihatannya engkau akan kalah, engkau akan hancur. Tapi Tuhan bisa mengubah segala sesuatu yang tidak baik menjadi baik. Mengubah ekor menjadi kepala. Kiranya kita menjadi orang percaya, orang Kristen yang bukan pendendam, tapi menyerahkan seluruh tekanan kehidupan kita, proses tantangan hidup kita hanya kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa di surga, biarlah firman-Mu menyentuh kami, menguatkan kami, dan memberikan kepada kami kemampuan untuk tidak menjadi pendendam, tapi menjadi pendamai, menjadi anak-anak Tuhan yang membawa kasih di sepanjang panggilan hidup kami. Berkatilah firman-Mu dan jamah kami semua dengan Roh Kudus, supaya firman-Mu itu terus hidup dan menjadi berkat bagi kehidupan kami. Hanya ini doa dan sembahyang kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.